Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik bersama rekan sejawat saya, Ibu Sumarni SPD. Kali ini adalah kegiatan pertama dari kegiatan supervisi akademik, yaitu kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum dan selamat pagi Bu Sumarni. Apa kabar Bu? Sehat ya? Waalaikumsalam Pak Arif, dan selamat pagi juga. Alhamdulillah sehat Pak. Bu Sumarni lagi sibuk ya? Tidak Pak, kebetulan saya baru saja selesai melakukan konseling terhadap salah seorang siswa. Oh iya Bu, saya minta waktunya sebentar ya. Di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi. Jadi kegiatan yang saya akan lakukan, sebagaimana yang saya sudah sampaikan kemarin, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelasnya Ibu Sumarni. Nah, supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Ibu dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu yang berkaitan dengan kemampuan melakukan bimbingan dan konseling. Pada kesempatan ini, Ibu akan bercerita dan menyampaikan persiapan Ibu dalam melakukan bimbingan klasikal besok. Jadi, apa yang menjadi harapan Ibu dari kegiatan ini? Iya Pak, jadi yang saya harapkan setelah kejadian ini kita dapat berbincang dan saling tukar pengalaman, juga mendapat masukan dan saran dari kegiatan pembelajaran, bimbingan dan konseling yang saya lakukan di kelas nanti, dan supaya kedepannya saya bisa memperbaiki pembelajaran, bimbingan dan konseling yang saya lakukan untuk selanjutnya. Oh iya Bu, jadi yang Ibu harapkan kita saling berbagi informasi ya terkait dengan pembelajaran yang Ibu akan lakukan besok di kelas. Semoga saya dapat membantu Ibu ya, dan semoga Ibu juga tidak merasa terbebani dengan kegiatan supervisi akademik itu. Kalau boleh tahu, Ibu mau mengambil materi bimbingan tentang apa? Besok saya akan melakukan bimbingan klasikal dan materinya yaitu pemilihan jurusan yang sesuai dengan bakat dan minat siswa. Iya. Tujuan pembelajaran yang Ibu tetapkan terkait dengan materi ini apa ya? Tujuan yang saya rencanakan adalah siswa mampu menentukan jurusan yang sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Oh iya Bu, menentukan pilihan jurusan sesuai dengan bakat minat masing-masing. Nah di sini tentu Ibu sudah melakukan persiapan terkait dengan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Nah, apa saja persiapan yang Ibu sudah lakukan sampai hari ini? Persiapan yang sudah saya lakukan, saya sudah menyiapkan perangkat layanan, jadi baik berupa RPL-nya, medianya, KPD-nya maupun penilaiannya. Oh iya, sudah lengkap ya Bu terkait dengan persiapan pembelajaran yang akan dilakukan besok. Mungkin ada tantangan terkait dengan materi ini. Mungkin kesulitan dengan menyampaikan, atau siswa akan sedikit kesulitan menangkap dan memahami materinya. Dan kira-kira terkait dengan apa ya? Iya Pak, dalam memahami pelajaran itu kemampuan siswa kan berbeda-beda. Tentu ada yang lambat, ada yang cepat, apalagi yang terkait dengan kemampuan dalam memilih dan pengambilan keputusan yang tepat untuk masa depannya. Berarti di sini yang menjadi tantangan berkaitan dengan kesiapan dan gaya belajar siswa yang bervariasi dan beragam ya Bu. Ada yang lambat, ada yang cepat, atau mungkin masih ada yang nantinya akan merasa bingung dan ragu dengan keputusan yang akan diambil. Terkait dengan itu, tentu Ibu sudah punya persiapan dengan strategi pembelajaran, metode, ataupun media pembelajaran yang nantinya akan digunakan. Boleh diceritakan secara singkat Bu? Jadi dalam pembelajaran, untuk memfasilitasi keberagaman siswa itu, strategi yang saya akan gunakan untuk materi ini adalah menyiapkan media visual dan media cetak tentang jenis bakat dan berbagai jenis pilihan jurusan. Dan dengan media mapping, siswa secara berkelompok nanti akan diminta menghubungkan jenis pilihannya sesuai dengan bakatnya, dan
nanti dilanjutkan dengan kegiatan individu. Siswa akan membuat mind mapping terkait dengan bakat dan minatnya masing-masing sesuai dengan pilihan yang sesuai. Berarti ibu sudah mempersiapkan yang baik ya, terkait dengan materi dengan kebutuhan siswa ya. Untuk siswa yang sukanya menonton, untuk siswa yang sukanya membaca, berarti ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Juga ibu sudah berusaha mewujudkan profil belajar Pancasila dengan berkolaborasi dalam kegiatan kelompok dan kemandirian, serta bernalar kritis dalam kegiatan individu. Tapi tentu masih ada yang mungkin belum sepenuhnya selesai untuk persiapannya ibu. Apa yang masih perlu diselesaikan terkait dengan persiapannya? Oh iya Pak, ini masih dalam proses penyelesaian perangkatnya, termasuk media presentasinya, KPD sebenarnya juga belum selesai. Jadi mulai kapan ibu mau melengkapi dan menyelesaikan persiapannya? Setelah ini saya akan langsung menyelesaikan Pak. Mantap Bu. Tapi tentu dalam persiapannya ibu membutuhkan bantuan orang lain. Siapa saja yang terlibat dalam persiapan pembelajaran bimbingan klasikal yang nantinya akan ibu lakukan? Saya dibantu oleh guru BK yang lain. Nah, ibu sudah menceritakan berbagai strategi persiapan yang akan dilakukan. Sekarang dari ibu sendiri, ada beberapa kompetensi yang ingin dikembangkan. Sebagaimana yang disampaikan di awal bahwa tujuan supervisi akademik ini untuk pengembangan dan perbaikan kompetensi. Ibu ingin pengembangan kompetensi apa? Jadi saya cuma menambahkan bagaimana saya memberikan layanan bimbingan dan konseling yang baik sehingga siswa bisa menerima keberadaan guru BK itu adalah sebagai sahabat atas permasalahan yang dihadapi siswa. Jadi kemudian dalam pembelajaran sosial emosi apalagi saya sebagai guru BK selalu identik dengan siswa yang bermasalah. Jadi saya akan membutuhkan kemampuan dalam mengolah emosi. Oh ya, kalau saya menangkap dari cerita ibu berarti mau mengembangkan kompetensi profesional dan pedagogi sebagai guru BK ya. Juga ingin mengembangkan kompetensi kepribadian dan sosial dalam menghadapi siswa yang memiliki karakter yang beragam. Terkait dengan kompetensi yang ingin ibu tingkatkan, pasti ada strategi dari ibu sendiri akan dikembangkan, atau bahkan ibu telah melakukan strategi itu. Boleh dijelaskan? Jadi saya sudah berusaha mengembangkan perangkat yang baik yang mampu memenuhi karakter dan kebutuhan siswa dengan melengkapi media-media konkret yang tentunya bisa dipahami siswa. Kemudian dalam mengolah emosi, saya akan lebih bersabar dan lebih harus mampu mengetahui dan lebih bisa mengetahui keadaan siswa dari karakternya, kemudian kebutuhan belajar masing-masing siswa dengan lewat pendekatan yang nantinya melalui informasi atau melalui tes. Saya kira ibu sudah melakukan langkah dan strategi yang tepat dalam mengembangkan kompetensi yang ingin ibu tingkatkan. Saya rasa untuk kegiatan pra-observasi ini cukup ya Bu. Semoga dengan segala persiapan yang ibu lakukan dan semoga kegiatan pembelajarannya lancar dan sukses. Sampai ketemu di kegiatan observasi pada kegiatan pembelajaran yang ibu akan laksanakan. Dan nanti setelah kegiatan observasi kita akan ngobrol lagi terkait dengan pembelajaran yang ibu telah lakukan. Kita akan melakukan refleksi. Itu ya Bu? Oh iya Pak, terima kasih atas motivasinya. Oh ya, terima kasih juga atas waktunya Bu. Semoga tidak ada halangan. Kita akan ketemu di kelas dalam kegiatan pembelajaran bimbingan klasikal yang nantinya akan ibu lakukan besok. Saya pamit ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Ya baiklah. Jadi sebelum kita lanjut, saya cek dulu kehadirannya ya. Mila, Muhammad Adnan. Jadi semuanya hadir ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semua sehat ya. Sebelum kita masuk di topik kita untuk hari ini, sebelumnya saya punya sebuah permainan. Jadi permainannya seperti ini ya. Saya akan ke Jakarta. Jadi nanti yang mau ikut silakan, tapi harus membawa barang ya. Jadi misalnya Jakarta berarti J. Saya mau ke Jakarta. Saya bawa huruf J-nya itu jam. Ya. Jadi nanti kalian yang lanjutkan. Silakan lanjut. Ya. Ya, jadi dia membawa koper. Selanjutnya minggu lalu kita sudah membahas mengenai jenis bakat. Ya, jenis bakat dan minat. Jadi nanti kita lanjutkan. Sebelumnya sampaikan dulu bahwa topik yang akan kita bahas hari ini yaitu pemilihan jurusan yang sesuai dengan bakat dan minat. Ya, adapun tujuan yang akan kita capai yaitu mampu menghubungkan jenis bakat dengan bidang pendidikan yang sesuai. Ya, itu yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, mampu menentukan pilihan jurusan yang sesuai dengan bakat dan minat. Adapun langkah-langkahnya nanti, jadi kalian akan bergabung dalam kelompok yang sesuai dengan bakat minatnya yang sudah kita bentuk minggu lalu ya. Kemudian menuliskan sebelumnya menyimak video. Jadi nanti akan ada tampilkan video. Kemudian kalian menuliskan bentuk mapping setelah nanti ada di video bagaimana modelnya. Kemudian dipresentasikan dalam kelompoknya. Selanjutnya nanti ada juga tugas individunya. Jadi tugas individunya sama nanti kita lihat di mappingnya juga di video nanti dan dibuat dalam bentuk mapping ya. Kemudian selanjutnya nanti ada kesimpulan, ada refleksi, kemudian ada pengisian eksperimennya. Sudah bergabung di kelompoknya, saya silakan simak videonya ya, video tentang pembuatan mappingnya. Semuanya, kali ini kita akan belajar cara membuat mapping. Jadi itu tadi video tentang pembuatan mapping. Sudah paham caranya ya, cara membuatnya ya. Ya, jadi silakan membuat mappingnya. Pendidikan yang sesuai ya, apa bakatnya, apa ciri-cirinya, kemudian
wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dasar dari kelompok naturalis. Yang pertama, kita mengenali alam, ciri-cirinya bisa mengenali jenis flora dan fauna. Kedua, sangat menyayangi berbagai jenis binatang. Terima kasih. Oke, proses semuanya ya. Ya. Rupanya yang benar. Oke, bagus ya. Jadi itu tadi perwakilan dari dua kelompok yang mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya in mapping tentang bakat, kemudian apa ciri-cirinya, apa pendidikan yang sesuai dan profesi yang ingin sesuai dengan bakatnya. Ya oke, jadi selanjutnya kita ke membuat min mapping untuk yang sesuai dengan individunya ya. Jadi kita tidak berkelompok. Jadi nanti ini min mappingnya dikerjakan per individu ya atau per orang. Jadi sebagian kembali ya. Jadi ini dikerjakan secara individu ya. Jadi di situ apa bakatnya ya, kemudian jurusan apa yang dipilih, jurusan apa yang dipilih, kemudian kerjaan yang diinginkan. Sudah ya? Ya. Jadi selanjutnya silakan dipesan-pesankan ya. Ya. Jadi siapa yang mau tampil ke depan pesan-pesankan? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Liza Ria. Baik, langsung saja saya akan membacakan perencanaan pemilihan jurusan sesuai bakat dan minat dalam bentuk min mapping. Adapun hasil analisis saya yaitu bakat saya mampu public speaking di depan semua orang, kemudian senang dan suka menganalisis mengenai ilmu kesehatan. Adapun jurusan yang akan dipilih yaitu kedokteran, dan yang kedua adalah psikologi, dan yang ketiga adalah ilmu hukum. Dan pekerjaan yang akan diajukan yaitu yang pertama adalah dokter, yang kedua adalah pengacara, dan yang ketiga adalah polisi. Sekian hasil presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi beberapa temannya yang telah mempresentasikan apa bakat yang dimiliki, kemudian apa jurusan yang sesuai dengan bakatnya dan pekerjaan yang diinginkan yang sesuai dengan bakatnya. Ya, jadi sekira semua sudah paham apa bakatnya, kemudian nantinya jurusan apa yang akan dipilih dan pekerjaan yang diinginkan dari bakat yang sesuai dengan dirinya. Lalu siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari hari ini? Oh iya, silakan. Apa kesimpulannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari minat dan mahasiswa seperti yang dijelaskan bahwa bakat yang dimiliki bisa tertuju pada pendidikan yang diinginkan, seperti contohnya bakatnya matematis, dan pendidikan yang diinginkan seperti aktuaris, pengembang, dan dosen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi kesimpulan yang dipaparkan temannya. Selanjutnya, dari kegiatan hari ini, siapa yang bisa memberikan hasil refleksinya? Oh ya, silakan. Jadi refleksi kegiatan kita hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
materi hari ini cukup baik dan lumayan mudah dipahami. Dengan ini saya harap kedepannya teman-teman sekalian untuk mempertimbangkan masa depannya secara lebih matang lagi agar tidak menyesal dalam memilih jurusan. Ya. Ya, oke tadi ya, jadi refleksi kita hari ini ya itu tadi bahwa memikirkan matang-matang jurusan apa yang sesuai dengan bakat yang dimiliki. Jadi aplaus seluruh temannya ya. Ya, pengisian instrumennya, pernyataan, kemudian skor. Jadi kalian checklist skornya saja, checklist saja ya. Sudah dapat semua ya? Ya, jadi silakan diisi instrumennya ya. Pernyataan, tulis nama, kelasnya, kemudian pernyataan dan skornya ya. Sudah ya? Sudah. Oke. Ya, jadi jelas kegiatan kita hari ini kita cukup. Jadi sebelum kita menutup pertemuan kita pada hari ini, saya silakan dulu untuk ketua kelas memimpin doa ya. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita dimulai. Ya, oke. Jadi saya kira untuk hari ini cukup. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu, Ibu sudah melakukan praktik pembelajaran bimbingan klasikal di kelas. Sebelumnya saya apresiasi dengan kegiatan pembelajaran bimbingan yang Ibu sudah lakukan di kelas. Itu sangat luar biasa Bu. Secara keseluruhan sangat menarik dan memberikan pembelajaran yang bermakna kepada siswa. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah kegiatan pembelajaran di kelas? Alhamdulillah, terus terang saya merasa sangat senang dan merasa termotivasi dari kegiatan seperti ini karena saya berusaha memberikan yang terbaik dengan segala persiapan untuk mengembangkan kompetensi saya khususnya sebagai guru BK dalam melakukan layanan bimbingan baik secara klasikal maupun secara individu berupa kegiatan konseling. Berarti intinya Ibu senang ya dengan kegiatan pembelajaran yang Ibu sudah lakukan dan tentunya merasa lega sudah melakukan tugas wajib sebagai guru BK ya. Nah, dari pembelajaran yang Ibu sudah lakukan, apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait dengan kompetensi, baik kompetensi siswa maupun kompetensi Ibu sendiri sebagai guru? Boleh disampaikan Bu? Jadi selama pembelajaran beberapa kompetensi siswa telah terpenuhi, terutama dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, dalam menumbuhkan sikap sosial, di mana kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, siswa diajak untuk berkolaborasi dalam kegiatan aktivitas kelompok. Jadi secara individu, siswa bernalar kritis, mandiri dalam memahami bakat dan minat yang dimiliki masing-masing siswa. Lalu mereka menghubungkan dengan pilihan jurusan yang tepat. Saya rasa
kompetensi pedagogik sebagai guru dalam kegiatan tadi mulai berkembang. Iya, benar ya Bu. Tapi dari pembelajaran yang Ibu lakukan, adakah yang Ibu rasakan masih kurang dan perlu untuk ditingkatkan atau yang perlu dipertahankan? Boleh Ibu sampaikan? Iya Pak, kalau dipertahankan adalah pemanfaatan media yang konkret dan relevan yang mampu menarik bakat dan minat siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, serta pemanfaatan LKPD yang membantu dan mengarahkan siswa dalam proses pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran sudah terlihat banyak siswa yang aktif, namun masih ada yang kurang aktif, kurang memberikan komentar. Itu akan menjadi tantangan saya untuk bagaimana siswa bisa lebih percaya diri, lebih berani dalam mengungkapkan pendapatnya. Nah, dengan fenomena ini kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk memancing keaktifan siswa dalam berdiskusi kelompok, utamanya untuk memberikan pendapat? Jadi saya rasa akan bisa dengan memberikan kesempatan kepada siswa secara bergantian. Ketika ada tugas persentase, ini akan memberikan tantangan kepada siswa untuk belajar dan melatih kemampuan diri siswa dalam mengungkapkan pendapatnya. Jadi ini bisa dilakukan mulai dari hal-hal sederhana dan terkait dengan pengalaman pribadinya masing-masing. Oh ya, artinya perlu ada strategi ya, berupa motivasi dalam menunjukkan percaya diri siswa. Terus strategi apa yang bisa Ibu lakukan supaya siswa ini tidak tidak merasa terbebani atau merasa nyaman dengan tugas yang diberikan ini? Iya, jadi ini memang perlu pendekatan yang bisa secara personal untuk melatih keberanian dan kepercayaan diri dari siswa. Nah, setelah melakukan pembelajaran, menurut Ibu kompetensi apa yang masih perlu Ibu kembangkan untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya? Saya rasa strategi pembelajaran yang terkait dengan metode dan model pembelajaran yang lebih menantang, seperti model pembelajaran berbasis masalah yang akan mampu menumbuhkan kemampuan dan nalar kritis siswa. Baik Bu, mohon izin ya untuk menyampaikan hasil pengamatan terkait dengan pembelajaran yang Ibu sudah lakukan di kelas. Jadi sebagaimana dari rencana yang disampaikan dari pra-observasi kita, yaitu tujuan pembelajaran, kemudian kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan, kemudian strategi yang ingin digunakan dalam pembelajaran. Jadi dari hasil pengamatan saya, ketiganya sudah termuat dalam kegiatan pembelajaran itu. Misalnya tujuan sudah disampaikan dengan jelas, dan pada akhirnya tujuan itu diperoleh di akhir kegiatan pembelajaran. Kemudian dalam proses pembelajaran terlihat berbagai kompetensi siswa berusaha diwujudkan berdasarkan profil pelajar Pancasila dalam kegiatan kelompok dan aktivitas individu. Dan pembelajaran yang kontekstual terkait dengan pengalaman diri siswa, dan ada pembelajaran yang praktik yang terjadi antara siswa dan guru maupun siswa dengan siswa lainnya. Jadi dari apa yang Ibu sudah sampaikan dan yang saya amati terkait dengan apa yang sudah Ibu lakukan dalam pembelajaran, apa pengembangan kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan lagi ke depan? Dari kegiatan yang saya lakukan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, yang ingin saya kembangkan adalah sikap pengembangan karakter akhlak mulia dari setiap siswa, terutama sikap tanggung jawab. Jadi setelah kegiatan ini ada tindak lanjutnya, seperti apa, boleh diceritakan? Iya Pak, jadi setelah pembelajaran ini siswa akan diminta memikirkan, menyampaikan
serta memberikan penjelasan terkait dengan dampak atau konsekuensi dari pilihan dan keputusan yang telah diambil. Kalau boleh tahu dalam bentuk apa ya nanti siswa menyelesaikan tugas ini? Jadi dalam penyelesaian tugas ini akan diberikan secara beragam, boleh dalam bentuk video, infografis, atau dalam bentuk narasi rekaman suara dan lain sebagainya. Luar biasa ya Bu, berarti Ibu sudah memberikan dan melaksanakan pembelajaran secara berdiferensiasi yang bervariasi kepada siswa. Terima kasih ya Bu atas kesempatan supervisi akademik ini. Saya ucapkan tetap semangat dan mengembangkan kompetensi Ibu sebagai guru. Saya pamit ya Bu. Assalamualaikum.